Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Semangat pagi bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini, tentu kita sebagai manusia ingin menggapai hidup yang bahagia dalam rumah tangga, kehidupan harmonis, keluarga sakinah mawaddah warahmah yang kita idam-idamkan mulai awal perkawinan. Tetapi kadang dalam perjalanan pernikahan tidak bisa dipastikan seperti yang diinginkan. Berbagai banyak permasalahan yang terjadi sehingga terjadilah perpisahan dan perceraian. Sebab dari perceraian bisa jadi mungkin kesalahpahaman atau mungkin faktor ekonomi sehingga tidak dapat lagi dicari jalan keluar antara pihak suami dan juga istri. Sehingga perceraianlah dianggap sebagai salah satu jalan keluar dalam hal itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kita akan membahas pengertian tentang cara cerai atau talak dalam hukum Islam. Baik, secara etimologi, talak berarti adalah melepaskan satu ikatan. Sedangkan secara terminologi, talak adalah melepaskan tali ikatan perkawinan. Yang kedua adalah pembagian talak. Berdasarkan ketegasannya, bahwa talak itu yang pertama adalah talak sharih, adalah talak yang jatuh secara otomatis tanpa membutuhkan niat dari suami. Jadi talak sharih ini dengan niat ataupun tidak, maka talak sharih otomatis akan jatuh. Karakteristik talak sharih adalah menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami sebagai pernyataan talak setelah diucapkan dan tidak diragukan lagi. Misalnya menggunakan kata-kata cerai, pisah, lepas, atau menanggalkan. Atau jawaban ya bagi orang yang ditanya, apakah kamu menceraikan istrimu misalnya. Maka inilah yang disebut dengan talak sharih atau talak yang jelas. Yang kedua adalah talak kinayah, adalah talak yang jatuh kecuali dengan niat dari suami. Jadi jika ada niat dari suami untuk mentalak, maka talak jatuh. Namun jika tidak ada niat oleh suami untuk mentalak, maka talak itu tidak akan jatuh terhadap istrinya. Contoh daripada talak kinayah ini adalah menggunakan kata-kata kiasan ataupun sindiran. Misalnya perkataan suami kepada istrinya, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Atau misalnya, pergilah engkau pulang ke rumah orang tua. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan jumlahnya. Maka talak dilihat menjadi 3, yaitu talak 1, talak 2, dan juga talak 3. Talak 1 adalah, ini disebut dengan talak raj'i, adalah talak yang pertama kali dijatuhkan dan hanya dengan 1 kali ucapan talak. Sedangkan talak 2 adalah jatuh untuk yang kedua kalinya atau untuk yang pertama kali tetapi dengan mentalak 2 sekaligus. Sedangkan talak 3 adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau untuk pertama kali tetapi dengan 3 sekaligus. Yang ketiga, berdasarkan kesunnahannya, bahwa dilihat dari apakah penjatuhan talak dilakukan sesuai sunnah atau tidak. Maka talak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah talak sunni, yang kedua adalah talak bid'ah, dan yang ketiga adalah talak la wala. Pengertiannya adalah talak sunni yaitu talak yang sesuai dengan sunnah.
dan boleh dilakukan, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya pada waktu istri dalam keadaan suci dan istri langsung dapat memulai masa iddahnya. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dijatuhkan pada masa suci tapi pernah berhubungan badan dan tidak tampak tanda-tanda kehamilan. Baik, sampai di sinilah mungkin video ini, materi yang sederhana. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.